Follow YouTube Mas dan Ember. Kisah kembalinya Nabi Musa ke Mesir dan kebinasaan Firaun. Di dalam berbagai literatur tafsir dijelaskan bahwa sekembalinya Nabi Musa alaihissalam ke negeri Mesir, orang-orang Bani Israel menyambut dengan penuh sukacita. Betapa tidak, Nabi Musa begitu sangat dirindukan sebab kepergian beliau lebih dari 30 tahun lamanya, meninggalkan kesan mendalam bagi perjuangan mereka untuk memperoleh keadilan dari rezim penguasa. Hanya Nabi Musa satu-satunya orang yang sanggup dan berani menentang serta mengkritik kebijakan dan kekuasaan Firaun. Sebab bagi Nabi Musa, apapun yang menyengsarakan rakyat haruslah dibela dan diperjuangkan. Namun, keberanian Nabi Musa akhirnya dikekang oleh sebuah kasus yang dipidanakan atas tuduhan pembunuhan seorang tentara kerajaan. Padahal dalam kasus itu tidak pernah ada pengadilan yang memutuskan Nabi Musa bersalah. Lagi pula, sikap Nabi Musa hanya dalam posisi membela diri, sekaligus membela pihak yang terzalimi dari kekesewenangan pihak istana terhadap kaumnya, Bani Israel. Nabi Musa terpaksa meninggalkan Mesir dan bersembunyi di Madian selama berpuluh tahun lamanya, hingga tiba waktunya yang tepat bagi Nabi Musa untuk kembali mengemban amanah terbesar, yaitu membimbing umat dan meluruskan kekeliruan penguasa. Manakala tersebar berita kedatangan Nabi Musa, pada awalnya pihak penguasa hanya memandang sepele saja. Mereka menganggap kekuatan Musa hanyalah sejumlah kelompok kecil saja. Jumlah mereka tidak banyak. Begitulah kira-kira komentar mereka. Bagi mereka, siapalah Musa selain kriminal yang pernah melarikan diri keluar Mesir dan sekembalinya tidak akan membuat manfaat apapun bagi Firaun dan rakyat Bani Israel, selain hanya akan membuat kegaduhan saja. Bahkan, sebagian elit para penguasa menyatakan banyak sekali opini serta narasi yang merendahkan Musa, sebagaimana ucapan mereka yang diabadikan oleh Al-Quran. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel itu benar-benar golongan kecil lagi hina. Quran Surat Asy-Syura 54. Sesungguhnya Bani Israel yang lari bersama Musa hanyalah golongan manusia yang hina lagi kecil jumlahnya. Dan sesungguhnya mereka telah memenuhi hati kita dengan kemurkaan, lantaran mereka menyelisihi keyakinan kita dan pergi tanpa seizin kami. Dan sesungguhnya kami adalah golongan yang terjaga dan siap menghadapi mereka. Tetapi faktanya, ternyata tidak demikian. Tadinya, perindu dan pendukung Nabi Musa sangat membludak di luar dugaan pihak penguasa. Pahit melihat kenyataan yang ada. Mereka geram. Namun, ternyata itu bukan akhir dari episode panjang. Melainkan, barulah episode sejarah yang baru akan dimulai. Akhirnya, kecaman, tudingan, fitnahan, kemarahan pun mulai diarahkan bukan saja pada sosok Nabi Musa semata yang dianggap seorang mantan kriminal yang membawa segudang permasalahan dan pemicu kegaduhan, tetapi juga pada para pendukungnya. Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap utusan Allah Musa kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas beliau dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang jalim, Firaun. Saat itulah Allah tegakkan hujahnya untuk membinasakan mereka semua. Mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Sayangnya, dengan kekuasaannya, Firaun menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi
Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus 83. Puncaknya, Firaun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah ketika kezaliman telah memuncak. Saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Berkatalah Nabi Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepo dunia saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Quran Surat Yunus 84. Mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau. "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Quran Surat Yunus 85. Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakal kepada Allah semata, meminta tolong dan berharap kepadanya. Dan Allah pun memberikan jalan keluar untuk mereka. Semua kemudian Nabi Musa memberikan kabar gembira dari Allah kepada kaumnya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus 87. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya. Selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usia-usia nyata seperti ini. Kemudian datanglah perintah, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus 87. Selama bertahan-tahan, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan tawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong Podineia dengan salat-salat. Mereka, di sisi lain, Firaun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus 88. Ibnu Jurayj mengatakan, Firaun tetap hidup selama 40 tahun setelah Nabi Musa mengucapkan doa ini. Tafsir Al-Quran oleh Imam Ibnu Katsir. Lihatlah, Nabi Musa selain bersabar terhadap kaumnya sendiri, betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Firaun, berdakwah kepadanya dan berdoa kepada Allah. Tak heran Allah mendudukan beliau sebagai seorang ulul azmi. Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Firaun semakin memuncak. Firaun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel
benar-benar golongan kecil. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya. Dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Quran Surat Asy-Syu'ara 52-60. Pada saat Firaun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran Surat Asy-Syu'ara 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku kelak. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah, sementara waktu terus membuat jarak Firaun kian mendekat. Dalam keadaan itu, Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara 63. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi laut yang terbelah itu. Setelah melintasinya, dan pengikutnya yang paling akhir telah melintas keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Firaun memasuki laut. Kemudian Nabi Musa ingin segera memukul laut itu agar kembali ke keadaannya semula, sehingga Firaun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah memerintahkan, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Quran Surat Dukhan 24. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Musa dengan terbelahnya laut, Firaun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian ia tetap mengatakan, lihatlah bagaimana laut menjadi surut. Tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang hambaku, Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku. Firaun dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Nabi Musa pun melakukan perintah Robnya. Laut yang terbelah itu kembali menutup seperti semula. Allah berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar mukjizat. Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara 65-67. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam. Dan tidak satu pun dari Firaun dan pengikutnya yang bisa selamat. Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam, Firaun mengatakan, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus 90. Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah ketika nyawa di kerongkongan dan kebinasaan sudah benar-benar tampak, baru seseorang akan sadar? Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu.
dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus 91. Allah telah menetapkan hukumnya dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus 92. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya pada mereka, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia, ini adalah hari di mana Allah menolamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Firaun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah lantas berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya manakala Firaun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel bersama pasukan berkereta kuda hingga ke tepi Laut Merah, Firaun menyaksikan satu keajaiban luar biasa. Laut Merah membelah dirinya hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel pun menyeberangi lautan dengan selamat. Firaun sempat terperangah dan menyaksikan kengerian itu. Hampir saja Firaun menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Lautan Merah. Namun, pada saat yang sama, Malaikat Jibril turun bersama kudanya, menggiring agar kuda Firaun bergerak maju ke depan. Di luar kendali Firaun, kereta kudanya berlari ke tengah lautan. Diikuti bala tentara. Firaun yang mengira bahwa Firaun memimpin komando untuk mengejar hingga ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa dan pengikutnya yang telah sampai di bibir tepian lautan di seberangnya diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Kun, jadilah air laut kembali menyatu seperti sedia kala. Firaun dan bala tentaranya yang terjebak di tengah dasar lautan berusaha berbalik arah, namun mereka sudah terlambat. Mereka terkubur di antara bukit air yang tumpah ruah, menyapu menggenangi lautan. Firaun yang menyadari bahwa keselamatannya terancam, maut tak dapat dihindarkan. Kesadarannya bahwa apa yang terjadi merupakan kebenaran dari kuasa Robnya Musa, maka dia pun menyatakan keberimanannya sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Namun, belum sempat ia mengucapkan, buru-buru Malaikat Jibril mengambilkan pasir, lalu menyumpalkan pasir tersebut ke mulut Firaun, hingga kalimat syahadat penyaksian keberimanan tersebut sudah tak dapat lagi diucapkan oleh Firaun. Sebab, akibat dari kemarahan Malaikat Jibril terhadap perlakuan kelaliman Firaun yang sudah kelewat batas, membuat Jibril khawatir sekiranya Allah mengampuni dosa Firaun dengan sebab ucapan syahadatnya. Padahal meskipun demikian, sekiranya Malaikat Jibril tidak menyumpalnya dengan pasir sekalipun, nescaya Allah pun tidak akan mengampuni taubat yang diucapkan di akhir sakaratul maut karena sudah berada di tengah tenggorokan. Hanya saja Malaikat Jibril khawatir saja Allah dengan sifat pengampunnya masih berkenan mengampuni, sebab saking banyaknya segala kedustaan dan kebohongan yang keluar dari mulut Firaun hingga sampai mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu semua kuajari sebuah kalimat yang diucapkan Nabi Musa ketika melintasi lautan bersama Bani Israel? Kami semua menjawab,
Baik ya Rasulullah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah kalimat Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mustaka wa antal masta'an, wala haula wala aqwata illa billahil aliyil azih. Artinya, ya Allah segala puji hanya untukmu, dan hanya kepodomula tempat mengadu. Dan engkaulah penolong dan tiada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah, Zat yang maha tinggi dan maha agung. Maka Al-Mesi berkata, tidaklah kami pernah meninggalkan membaca kalimat itu sejak kami mendengarnya dari Syakik Al-Asadi Al-Kufi. Barang siapa pada waktu pagi hari berduka atas perkara duniawi, maka sesungguhnya ia telah marah kepada Tuhannya. Artinya, barang siapa yang bersedih karena urusan dunia, sesungguhnya ia telah marah kepada Tuhannya. Karena ia tidak ridho dengan keadaan takdir Allah dan tidak bersabar atas cobaannya dan tidak beriman dengan kekuasaannya. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Ilahi Ta'ala dan atas kekuasaannya. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena melihat kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Artinya disyariatkannya penghormatan manusia kepada orang lain adalah karena alasan kebaikan, dan ilmunya bukan karena kekayaannya. Karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta, sesungguhnya ia telah menuaniakan ilmu dan amal saleh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang muslim di setiap keadaannya harus selalu dalam 3 keadaan ini. Pertama, melaksanakan perintah. Kedua, menjauhi larangan. Dan ketiga, ridho dengan pembagian Tuhan. Kondisi minimal bagi seorang mukmin adalah tidak terlepas dari salah satu dari 3 keadaan tersebut. Walau alam bisyawab. Itulah kisah kembalinya Nabi Musa ke Mesir dan kebinasaan Firaun. Kisah Nabi Musa ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar kita merenungkan perjalanan hidupnya, mengambil pelajaran tentang bagaimana ujian berat yang dialami Musa dan akhirnya sukses berkat keimanan dan tawakalnya kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen